Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifah Faisal dengan NIM G002514 dari kelompok B5 dengan asal Mbak Zahra. Ini saya akan mengerjakan inhal anatomi dengan topik anatomi organa core, blok 2.2. Kita mulai dari soal inhal. Supriyadi, 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaan pertama, jelaskan struktur eksternal core. Pertanyaan kedua, jelaskan struktur internal core. Lalu pertanyaan ketiga, jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Pertama untuk struktur eksternal core. Struktur eksternal core itu struktur luar jantung. Jantung berbentuk kerucut, letak di mediastinum. Lalu pertama ada apikordis. Apikordis itu terletak di bawah, depan, dan kiri bagian jantung. Lalu ada basikordis. Basikordis itu terletak di atas dan belakang bagian jantung. Nah, lalu di permukaan jantung ada fascia sternocostalis. Nah, fascia sternocostalis itu terletak di ventrikel kanan. Nah, lalu ada fasies diaphragmatica. Fasies diaphragmatica terletak di ventrikel kiri. Nah, lalu ada fasies pulmonaris. Nah, fasies pulmonaris ini terletak di kontak paru. Nah, lalu alur dari senator itu sulcus coronarius. Coronarius. Nah, coronarius itu terletak di batas atrium dan ventrikel. Lalu ada sulcus interventricularis anterior dan posterior yang terletak di batas ventrikel. Lalu pembuluh besar aorta, bronchus pulmonalis, vena cava superior dan inferior, lalu vena pulmonalis. Nah, selanjutnya untuk struktur internal core terdiri dari di dalam internal jantung itu dalam jantung terdiri dari 4 ruang. Pertama ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Yang pertama pada atrium kanan itu eh, berfungsi untuk terima darah dari tubuh, BCS, BCIC maupun sinus coronarius. Nah, lalu ada di atrium kanan ada pectinatus sama fossa ovalis. Lalu di bagian atrium kiri berfungsi untuk terima darah ya, yang berasal dari paru, yang eh, vena pulmonalis. Nah, di atrium kiri itu terletak dinding halus. Lalu di ventrikel kanan itu berfungsi untuk memompa darah ke paru, bronko pulmonalis. Nah, di ventrikel kanan ini dindingnya tuh lebih tipis daripada vertikal kanan. Lalu di ventrikel kiri itu berfungsi untuk pompa memompa darah ke seluruh tubuh atau aorta. Nah, dinding di ventrikel kiri itu paling besar. Lalu ada septum intraarterial interventrikular dan yang berfungsi untuk mencegah pencampuran darah. Lalu valvula cordis dan mekanismenya. Valvula cordis dan mekanismenya pertama valvula cordis itu diberikan diberikan menjadi 4 katup utama yang dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama ada katup anterio anterioventrikular atau AVI dan katup semiulnaris. Nah, di katup anterioventrikular ini terletak valvula triscopalatis. Triscopalatis yang itu yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan yang memiliki 3 daun katup. Lalu ada valvula mitrialis. Nah, valvula mitrialis ini terletak di antara atrium kiri ke dan ventrikel kiri yang memiliki 2 daun katup. Lalu ada katup semiulnaris. Katup semiulnaris dibagi menjadi 2 valvula. Pertama ada valvula pulmonalis yang terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Dan yang kedua ada valvula aorta. Valvula aorta terletak di antara ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Lalu untuk mekanisme kerja apa valvula cordis yang pertama ada fase distal dan yang kedua juga ada fase sistol. Nah, untuk fase sistol, fase sistol itu seperti relaksasi dan sampai ke pengisian darah. Jadi katup AV tadi yang saya sudah jelaskan itu terbuka karena tekanan di atrium lebih tinggi daripada di ventrikel. Lalu darah mengalir dari atrium ke ventrikel itu yang lalu katup se- yang mekanisme katup semilunaris
Nah, itu menutup untuk mencegah darah yang baru dipompa kembali ke dalam ventrikel. Nah, itu untuk fase distal. Untuk fase sistol, nah fase sistol itu kontraksi ya. Jadi ventrikel itu berkontraksi meningkatkan tekanan secara drastis. Nah, lalu katup AV menutup rapat untuk mencegah darah kembali ke atrium. Lalu katup semiulnaris di fase distal itu terbuka karena tekanan di ventrikel lebih tinggi dari arteri, memungkinkan darah keluar dari jantung menuju paru-paru atau seluruh tubuh. Lalu untuk struktur pendukung, katup AV didukung oleh struktur khusus, yaitu pertama ada chordae tendinae dan musculus papillaris. Oke, sekian ideal dari saya. Terima kasih.